Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Ibnu Battuta Nusa Dua Bali, yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin saya melanjutkan sekitar 15 menit, lalu setelah itu kita masuk kepada sesi tanya jawab. Sebab yang kedua, agar seseorang mendapatkan husnul khatimah, yaitu berakidah yang benar. Apa arti akidah? Berkeyakinan yang benar. Keyakinan yang benar apa? Yaitu tauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil, ini adalah sebab yang paling utama juga untuk mendapatkan husnul khatimah, yaitu berakidah yang benar. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf, kemudian juga dalam surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, yaitu bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia istiqamah, yaitu di akidah yang benar tersebut membuat dia istiqamah di dalam ketaatan. Karena orang yang berakidah yang benar, dia tidak riya. Riya penyebab terputus amal. Kapan dilihat orang, maka dia tidak beramal, dia mau beramal. Kapan tidak dilihat orang, tidak mau beramal. Dan riya adalah kerusakan akidah. Dan di zaman sekarang riya sangat luar biasa. Jauh-jauh bayar mahal untuk umroh, untuk haji, kemudian pergi ke Masjid Nabawi, berziarah ke Masjid Nabawi dan ke kuburan Nabi dan dua sahabatnya. Kemudian juga pergi berumrah ke Masjidil Haram. Ini mau haji, pergi ke wukuf di Arafah, maka tidak perlu untuk selfie, karena dikhawatirkan riya dan dusta. Jadi mengumpulkan dua dosa besar, riya dan dusta. Coba saat di depan Ka'bah, ayo foto, ayo foto. Dia nggak sedang berdoa tuh, berarti bohong. Dan juga ingin menampakkan amal, karena riya itu adalah an yudhiral insan amalahu amaman nas aw yuhassinahu indahum liyamdahu. Riya adalah seseorang memperlihatkan amalnya di hadapan manusia atau memperbagus amalnya di hadapan manusia untuk orang lain memujinya. Itu riya. Nah, dia memperlihatkan sekarang, kemudian plus dusta, tidak sedang berdoa itu. Saya pernah diceritakan oleh syekh saya di Madinah, ada orang datang dari luar Masjid Nabawi, kemudian datang ke saf 3 orang, 4 orang begitu. Lalu terjadilah sesi pemotretan. Dari luar tidak sholat, langsung duduk kemudian tasyahud, seakan-akan dia sholat.
tidak sholat. Ini riyanya ikhlas. Ya, benar-benar enggak sholat. Datang dari luar hanya sekedar ingin sesi foto pemotretan. Di zaman media sosial ini sangat mudah seseorang untuk terjangkit riya, menampakkan amal agar orang memuji. Dan itu adalah kerusakan akidah, dan itu bisa berpotensi tidak husnul khatimah. Saya beri contoh ya, saya ulangi. Di zaman sekarang mudah untuk menampakkan amal, dan itu bisa riya. Dan riya bisa berpotensi tidak mendapatkan husnul khatimah. Contoh misalkan orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala, yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah fiha illa qalila." Orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Mereka jika bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Kenapa malas? Kenapa amalnya malas? Karena riya, menampakkan amal di hadapan orang lain untuk dipuji, disanjung, diberikan penghargaan, dicatat namanya, diketahui oleh orang banyak, terkenal, viral di media sosial, ya, agar dipuji oleh orang. Ini bisa menyebabkan kalau tidak dapat pujian, berhenti amal dia. Makanya orang munafik, sholat yang paling berat bagi orang munafik sholat apa Pak? Sholat subuh dan sholat isya. Kenapa coba? Karena nggak ada yang lihat. Dulu kalau sudah terbenam matahari, tidak ada cahaya, dulu tidak ada listrik, tidak ada yang lihat, akhirnya tidak beramal. Afqalus salawat 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul atamah. Salat yang paling berat untuk orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Makanya Bapak Ibu, tadi kita salat isya berjamaah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya diberi petunjuk untuk tidak jadi orang munafik. Bersyukur kepada Allah. Tidak dilihat orang, akhirnya terputus amal. Kalau sudah terputus amal, pas saat itu malaikat maut di depan pintu rumahnya. Tidak husnul khatimah berarti. Ini menunjukkan kepada permasalahan yang kedua. Sebab orang mendapatkan husnul khatimah adalah berakidah yang benar, bertauhid yang benar, tidak riya, tidak ingin dilihat orang agar dipuji, tidak ingin memperbagus amal, apalagi saat imam tadi, ya, memperbagus amal. Makanya di rakaat kedua sengaja imam baca tentang riya tadi. Itu untuk memperingatkan diri pribadi agar sholat benar-benar hanya karena Allah, bukan karena ingin dikatakan suaranya bagus, sholatnya khusyuk dan seterusnya. Ya. Karena kalau seandainya sudah tidak dapat pujian, terputus amal. Saat itulah mungkin malaikat maut mencabut nyawa. Akhirnya tidak dapat apa? Husnul khatimah. Maka berakidahlah yang benar. Jangan riya, jangan ujub. Apa itu ujub? Ujub adalah merasa memiliki amalan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oh, saya sudah hafal Quran 30 juz. Oh, saya sudah hafal hadis sekian ribu. Oh, saya sudah bersedekah sekian banyak. Saya sudah berumrah, berhaji sekian kali. Itu namanya ujub. Sedangkan orang lain tidak seperti saya. Itu namanya ujub. Antara ujub dengan riya, ujub lebih parah daripada riya. Kalau riya menginginkan
pujian dari orang lain, mensyirikkan Allah dengan orang lain. Kalau rujuk mensyirikkan Allah dengan dirinya sendiri. Ini bahayanya. Dan di zaman sekarang sangat mudah seseorang ingin menampakkan dirinya. Maka hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari, berakidahlah yang benar. Saya kembali kepada ayat tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, akidah yang benar. La ilaha illallah, tidak riya, tidak ujub. Kemudian dia istiqamah. Gara-gara dia ikhlas tadi, dia istiqamah. Tidak peduli orang mau muji dia, mau melihat dia, tidak memuji, tidak melihat, tidak peduli. Yang penting saya beribadah. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaika. Turun malaikat. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini adalah hina hadarathul wafa. Saat dalam keadaan sekarat turun malaikat. Yaitu husnul khatimah. Apa yang dilakukan oleh malaikat saat turun ketika dalam keadaan mau meninggal? Alla takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, jangan kalian sedih. Maksudnya apa? Kalau kalian nanti dicabut nyawanya, jangan takut untuk kehidupan setelah kematian. Kalian pasti bahagia. Wala tahzanu, dan jangan kalian sedih meninggalkan anak istri atau suami anak. Kenapa? Karena mereka sudah ada yang ngurus. Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh kalian. Makanya kadang ada orang yang meninggal sudah di luar sadarnya, dia tersenyum. Dia seperti mengambil sesuatu karena diberikan kabar gembira oleh malaikat. Ini kiat yang kedua. Berakidahlah yang benar, jauhi riya. Pak, kalau seandainya ada amalan yang bisa kita amalkan secara tersembunyi, pilihlah opsi biar disembunyikan. Meskipun boleh untuk ditampakkan. Sedekah misalkan, boleh kita tampakkan sedekah. Boleh tidak? Boleh. Disebutkan dalam Al-Quran. Yunfiquna sirran wa alaniyah. Mereka bersedekah dalam keadaan rahasia dan terang-terangan. Boleh sedekah terang-terangan. Ini kalau seandainya Jumatan biasanya kan ada celengan lewat Pak, yang seperti menyembunyikan, nggak usah sembunyi-sembunyikan. Yang disembunyikan cuma 5.000 doang. Nggak usah, sedekah ya biasa. Yang penting selesai. Karena boleh diperlihatkan. Yang penting jaga hatinya, jangan riya. Ya, tetapi kalau ada pilihan, saya bersedekah tersembunyi atau terang-terangan, mana yang dipilih? Semakin, ini konsep ikhlas Pak, semakin tersembunyi semakin ikhlas. Satu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalau seandainya terpaksa kita harus memperlihatkan amal, seperti sholat berjamaah, seperti jadi imam, seperti jadi muadzin, seperti macam-macam, berhaji, berumrah, mau nggak mau harus kelihatan orang. Maka pada saat itu nanti saat sendirian, maka bayar itu. Apa maksudnya bayar? Bayar nanti saat sendirian di dalam kamar. Contoh, kita ba'diyah sholat maghrib tadi. Kalau pulang ke rumah kan jauh, maka nanti malam Pak bayar lebih banyak. Agar yang kita hati di masjid terhapus dengan sholat malam kita saat sendirian di dalam rumah, tidak ada yang melihat kecuali Allah dan dua malaikat. Begitu cara benar-benar orang mengikhlaskan ibadah. Karena para ulama mengatakan al-ikhlas istiwa'u a'malil 'abd fi adh-dhahir wal batin. Ikhlas adalah samanya amalan seorang hamba saat dia di hadapan orang banyak atau sendirian. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudara, kiat yang ketiga. Kiat yang ketiga adalah carilah teman yang saleh agar dapat
husnul khatimah. Tentang ikhlas tadi, agar dapat husnul khatimah, berakidah yang benar, surat Fussilat ayat 30. Kemudian teman yang saleh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 67. Ini bahaya teman yang buruk, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 67. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Ya Allah, kami dahulu di dunia mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami yang menyimpang. Ya, teman-teman kami yang menyimpang. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Maka hati-hati, Pak. Ya, carilah teman yang baik. Karena teman akan yang baik akan mengajak kepada kesalehan. Akan mengajak kepada kesalehan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin." Yang artinya teman nanti di hari kiamat musuh satu dengan yang lainnya kecuali orang yang bertakwa. Seperti ini. Mereka akan mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Alangkah indahnya kami dahulu di dunia mentaati Allah, mentaati Rasul, tidak mentaati orang-orang ini, teman-teman yang buruk yang mengajak kepada keburukan. Berapa banyak, Pak, orang saleh buruk gara-gara temannya. Saya pernah kejadian menarik ini untuk menjadi perhatian kita. Ada seorang mantan artis advertising yang sering mungkin Bapak lihat di iklan-iklan, di billboard besar. Beliau ingin ketemu saya dengan suaminya. Saya bilang, asalkan dengan suami boleh, Bu. Ustaz, saya hanya ingin cerita, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Apa ceritanya? Saya adalah artis yang di billboard itu, Ustaz. Beliau bercadar, saya tidak mengetahui. Kemudian beliau bercerita, saya dapat petunjuk, Ustaz, untuk melepaskan kehidupan saya yang dulu. Buka aurat, clubbing malam, minum khamar, dan seterusnya. Akhirnya saya bercadar, saya pakai jilbab yang lebar, pakai pakaian yang lebar. Kemudian teman saya satu-satu mundur teratur. Akhirnya saya nggak punya teman dong. Dan beliau juga tidak mencari kawan yang saleh. Akhirnya lambat laun kembali lagi ke kehidupan yang dulu. Lepas cadar, lepas jilbab, mulai kelabing malam, mulai minum khamar. Saat sudah diberi hidayah kemudian kembali lagi kepada jalan kesesatan. Saat itu saya sedang lagi dugem, Ustaz, bersama teman perempuan saya. Saat itu malaikat mau mencabut teman perempuan saya, nyawanya. Mati tepat di pelukan saya. Saya nangis sejadi-jadinya. Bukan karena saya takut mati, enggak. Karena saya merasa saya ini tidak tahu diri. Coba yang dicabut saat itu adalah saya. Alangkah buruknya saya. Paham maksud saya? Ceritanya. Akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kutub yang kedua kali. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur 'amman yukhalil." Seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya. Perhatikan kepada siapa dia berteman. Bahkan, Pak, saya lihat para pengurus masjid Ibnu Battuta, ya. Jadikan teman-teman yang mungkin sudah kita berumur di atas 40-an, 50-an, hiduplah di masjid. Saya pernah ke sebuah masjid, subhanallah, pengurusnya semuanya orang-orang pensiunan. Bahkan mereka lebih suka di masjid dibandingkan di rumah. Karena di rumah dimarahin istri. Ngapain di sini? Bosan saya lihat kamu. Kita udah menikah 35 tahun, begini-gini aja.
Karena anak-anak sudah besar, anak-anak sudah nikah, sudah paling kumpul ketika bulan Ramadan ataupun ketika mudik. Akhirnya mereka sibuk dengan hal-hal yang menarik. Maka saya berpesan kepada DKM masjid yang mungkin sudah berumur, jangan mau diganti. Kenapa? Itu tanda iman dari Allah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, mendirikan salat, membayar zakat, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang yang diberi petunjuk. Saya sering berpesan kepada para DKM, jangan mau diganti. Mungkin para ketua dan seterusnya pengurusnya yang di atas silakan diganti. Ya, yang penting saya ngurus masjid, mau jadi penyapu, mau jadi pokoknya ngurus masjid. Akhirnya hidup yang baik. Nah, ini 3 pesan, mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Kiat yang pertama apa, Pak? Berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu fala takilni ila nafsi tarfatan. Yang kedua, berakidah yang benar, harus ikhlas dalam ibadahnya, tidak riya, tidak ujub. Kenapa? Karena riya memutuskan amal. Saat putus amal dikhawatirkan malaikat maut datang. Yang ketiga, cari teman yang saleh, yang ngajak untuk selalu taat kepada Allah, ngajak untuk ingat surga, takut neraka, dan seterusnya. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Husnul khatimah sering dikaitkan dengan meninggalnya orang di hari Jumat. Apakah ini ada dalil yang sahih, Ustaz? Karena terkadang kita menemukan fulan terlihat seperti biasa di keseharian, namun meninggalnya di hari Jumat. Mohon penjelasannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dia ini mendapatkan tanda husnul khatimah. Sekali lagi hanya tanda. Yang bisa menentukan dia dapat husnul khatimah sebenarnya siapa? Allah. Kita hanya berharap dia meninggal. Ada hadis yang berbunyi tentang pertanyaan tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaga ia dari pertanyaan di dalam kubur. Kalau dijaga, tidak ditanya dalam kubur, berarti aman. Dan ingat Pak, subhanallah, kalau hati kita sedang keras, Pak, malas berdoa, malas ibadah, tidak pernah nangis karena Allah, banyak-banyak pergi ke kuburan, Pak. Ya, tidak pernah nangis karena Allah, banyak-banyak pergi ke kuburan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, waktu itu ceritanya Utsman bin Affan, manusia terbaik ketiga setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Manusia kebaik tertiga setelah para rasul, para nabi. Beliau pernah berziarah kubur. Kemudian beliau menangis terseduh-seduh sampai yabullal lihyatu, sampai air matanya membasahi jenggot beliau. Kemudian para sahabatnya berkata, "Tadhkurul jannata wan nar la tabki wa tabki min hadha?" Wahai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, engkau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, tapi engkau tidak menangis. Tapi giliran engkau melihat kuburan engkau menangis. Apa sebabnya? Lihat, apa kata beliau? Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan adalah tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan kehidupan akhirat setelah kematian. Pertamanya kuburan.
fa in naja minhu fama ba'dahu aisar min. Yang selamat di kubur, maka fase-fase kehidupan setelahnya di kehidupan akhirat lebih mudah untuknya. Wa in lam yanju minha fama ba'dahu ashadd min. Kalau tidak selamat di kubur, maka fase-fase kehidupan setelah kuburan lebih dahsyat, lebih sulit untuknya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat berdasarkan hadis ini diselamatkan dari pertanyaan kubur. Man rabbuk, man nabiyyuk, wa madinuk? Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diselamatkan berarti dia mendapatkan husnul khatimah. Tetapi timbul pertanyaan, Ustaz, ada orang yang tidak beriman kepada Allah meninggal hari Jumat. Apakah juga berarti dia husnul khatimah? Nah, dari sinilah sebagian ulama mengatakan hadisnya lemah atau mungkar. Wallahu a'lam. Pada ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadisnya sahih. Akan tetapi syarat untuk mendapatkan husnul khatimah bukan hanya meninggal di hari Jumat, tetapi ada syarat-syarat lain seperti berakidah yang benar, beribadah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Jadi bisa saja seperti itu dia dapatkan asalkan akidahnya benar dan matinya tidak di atas husnul khatimah, tidak di atas maksiat. Contoh misalkan ada orang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, pas lagi minum khamarnya oplosan. Wah, itu rugi dunia akhirat itu. Ya, khamarnya oplosan, sekali tegak mati. Ya, apakah dia dinyatakan husnul khatimah? Tidak. Ya, kenapa? Karena husnul khatimah mengumpulkan syarat-syarat yang diantaranya mati di atas ketaatan, mati di atas akidah yang benar. Kemudian ada yang menarik di sini, beliau katakan, namun kita menemukan fulan terlihat seperti biasa di keseharian, namun meninggalnya di hari Jumat. Ingat Pak, seperti yang kita ungkap tadi, bahwa husnul khatimah si fulan tidak husnul khatimah, urusan siapa? Kita hanya berdoa dan menghukumi secara zahirnya. Dan ini pula yang menjadi pelajaran bagi kita. Jangan pernah remehkan orang lain, walaupun dia bermaksiat. Mungkin dengan maksiatnya tersebut kemudian dia bertobat kepada Allah, Allah memberikan taubatnya dan ampunannya. Sedangkan yang meremehkan orang bermaksiat, dia punya ujub, akhirnya dia mati di atas tidak amal saleh. Ini hati-hati, jangan pernah remehkan orang bermaksiat. Tugas kita ketika melihat orang bermaksiat, kita bukan dihina, bukan direndahkan, bukan dilecehkan, tetapi diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan kepada DKM Masjid Ibnu Battuta Nusa Dua Bali yang sudah memberikan fasilitas kepada kita untuk kajian di Bali ini. Ini adalah kunjungan saya setelah 4 tahun ke Bali. Dan ini masjid pertama saya datang juga ke sini, belum pernah datang sebelumnya. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan saya ucapkan semoga kita berjumpa lagi dalam majlis-majlis ilmu di dunia. Kalau tidak berjumpa di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.